Bab 6137. Ketika mereka mendengar bahwa Charlie juga ingin memberikan $100.000 as. Elaine dan Jacob sangat bersemangat hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Elaine hanya bisa bertepuk tangan dan bersorak. Ya ampun, hari ini sungguh luar biasa. Hal-hal baik terjadi satu demi satu. Saya sudah lama mendengar bahwa Dubai adalah surga belanja. Dan akan sangat menyenangkan berbelanja di sana. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yakub dan bertanya kepadanya. Apakah kami memerlukan visa untuk Dubai? Jacob berpikir sejenak, saya kira tidak. Besar. Elaine menjadi lebih bersemangat dan berkata dengan cepat. Tidak dibutuhkan. Menurutku, kita kemasi barang bawaanmu hari ini dan berangkat besok. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan kembali ke kamarnya untuk mengemas barang-barangnya. Jacob segera menghentikannya, jangan khawatir, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Ada banyak hal yang belum ditentukan. Penerbangan, tiket pesawat, dan hotel semuanya harus dipesan terlebih dahulu, dan kami harus mengerjakan pekerjaan rumah secara online terlebih dahulu. Memeriksa semuanya. Tempat yang menyenangkan dan berbelanja, lalu pilih hotel yang paling nyaman. Juga, kami harus melihat apakah ada sesuatu yang menyenangkan di sekitar Dubai, dan merencanakan berapa lama kami akan pergi ke sana kali ini. Ya. Elaine tiba-tiba menyadari dan memuji. Suamiku sudah memikirkannya dengan matang. Mengapa kita tidak bergegas dan melihatnya sekarang? Jacob berkata, kami tidak terburu-buru untuk 1 atau 2 hari. Meskipun biasanya tidak terjadi apa-apa dalam pertemuan tersebut, saya ingin keluar untuk bermain. Jadi saya harus mengurus pertemuannya terlebih dahulu. Saya harus mengatur semuanya dengan baik. Dan saya harus menyapa Presiden PI, dia sedang berjalan-jalan untuk beraktivitas. Posisi presiden masa depan ada di tangan saya. Saya harus memperhatikan pengaruh yang saya miliki dalam pertemuan tersebut dan tidak membiarkan orang lain merasa bahwa saya tidak menganggap serius pergaulan ini. Lagi pula, aku masih harus menunggu Irvin membalasku. Elaine bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mencari Irvin itu? Apakah kamu mulai mencari barang antik lagi? Jacob melambaikan tangannya, saya tidak mencari dia, dia mencari saya. Saya tidak bisa menjelaskan hal spesifiknya kepada Anda dalam beberapa kalimat. Jadi jangan khawatir tentang itu. Saya akan mendesaknya sesegera mungkin besok. Selain itu, saya juga akan mengerjakan pekerjaan rumah saya untuk Dubai pada malam hari. Saya akan mencoba menyelesaikan semuanya dalam 3 atau 2 hari dan kemudian kita akan berangkat. Oke. Elaine kali ini sangat berbeda dari biasanya. Dia tidak mempertanyakan ucapan Jacob, dia juga tidak menemukan kesempatan untuk melontarkan sarkasme di setiap kalimatnya. Namun dikatakan dalam pengertian yang sangat umum, Anda akan segera menjadi presiden asosiasi. Jadi, Anda benar-benar perlu lebih memperhatikan dampaknya. Lagi pula aku tidak punya banyak rencana. Koordinasikan saja waktumu dan ayo pergi. Kata Yakub sambil tersenyum. Oke, aku akan membuatkan rencana kasar untukmu nanti. Setelah mengatakan itu, Jacob berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Aku akan kembali ke kamar dulu. Saya harus mengambil buku catatan untuk memeriksa dan menuliskan hal semacam ini. Elaine tanpa sadar berdiri dan berkata, aku bersamamu. Sebenarnya Elaine ingin memanfaatkan hari ini untuk berbicara dengan Jacob tentang banyak hal. Dan biarkan saja dia kembali ke kamar tidur. Pasalnya, keduanya sudah lama berpisah. Selama periode Perang Dingin, tidak ada yang memperhatikan satu sama lain. Jadi perpisahan itu wajar. Namun kini setelah mereka berdamai, tidak perlu terus hidup terpisah. Namun, Elaine memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau tidak, akan sangat disayangkan. Akan lebih baik jika Jacob mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Jika Jacob kehilangan muka untuk sementara waktu, menurut Elaine, itu tidak masalah. Dia akan lebih memikirkan Jacob sekarang. Wajar jika seorang pria ingin menyelamatkan mukanya. Jadi lebih baik menunggu 2 hari sampai mereka berdua bisa jalan-jalan bersama. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk pergi keluar bersama dan tentu saja tinggal di kamar yang sama di sebuah hotel. Dengan cara ini, akan lebih natural jika mereka kembali tidur sekamar saat pulang dari perjalanan. Keesokan harinya, Peter,
yang untuk sementara menginap di Hotel Express dekat Jalan Antik, datang ke Jalan Antik pagi-pagi sekali. Meskipun dia meminta penjual untuk membantunya menemukan toko kemarin, dia juga tahu bahwa kecil kemungkinannya orang lain akan benar-benar membantu, jadi dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Kemarin sore, dia menemukan banyak toko di Jalan Antik yang katanya disewakan atau disewakan. Ia mengira bisnis di Jalan Antik saat ini tidak semudah itu, sehingga begitu ia tiba di Jalan Antik pada pagi hari, ia pergi ke toko sewaan tersebut. Untuk memahami situasinya. Saat Jalan Antik sedang mencapai puncaknya, pasar barang antik dalam negeri juga sedang terpanas. Orang-orang yang sedang mencari barang antik masih mau tidak mau bertepuk tangan kegirangan ketika memikirkan tahun-tahun emas itu. Di era itu, sepasang kenari Wenwan berharga setidaknya beberapa ribu yuan, dan yang bagus bahkan bisa berharga puluhan atau bahkan jutaan. Manik si sebesar jari kelingking anak kecil, harganya bisa puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Kuncinya adalah ada orang yang tidak adil yang membelinya. Hal yang paling konyol adalah beberapa tahun yang lalu, sebuah mainan budaya bernama Dripping Lotus memasuki pasar dan dijual dengan harga setinggi langit begitu muncul. Belakangan, orang-orang mengetahui bahwa mainan itu sebenarnya adalah tanaman lanskap pinggir jalan selatan. Benih. Banyak pedagang di Jalan Antik yang kini memasuki industri pada saat itu. Di masa keemasan itu, sulit menemukan toko di Jalan Antik dan etalase kecil berukuran kurang dari 20 meter persegi. Belum lagi biaya sewanya, biaya transfernya saja sudah mencapai puluhan. 10.000, toko-toko besar biasanya mengenakan biaya transfer beberapa juta. Namun, kini industri barang antik sedang mengalami keterpurukan, lebih dari separuh toko di Jalan Antik tidak menerima biaya transfer sama sekali jika dialihkan ke pihak luar. Hanya toko bagus di lokasi inti yang masih dapat membebankan sejumlah biaya transfer. Peter melihat sekeliling dan jatuh cinta dengan toko 2 lantai yang sedang dipindahkan. Lokasinya bagus, dan kawasannya lumayan. Setiap lantai berukuran sekitar 50 meter persegi. Lantai bawah sekarang ditempati oleh operator yang menggunakannya untuk menjual batu akik, giok, dan beberapa batu permata murah yang tidak populer. Dan lantai 2 adalah kamar tidur tempat tinggal para operator. Kutipan pihak lain untuk toko ini adalah biaya transfer sebesar 150,000 yuan. Dan sisa masa sewa 3 bulan. Setelah masa sewa habis, pemilik akan memperbarui sewa dengan harga 200,000 yuan setahun. Sewa tahunan sebesar 200,000 yuan tidaklah mahal. Tapi biaya transfer sebesar 150,000 yuan agak keterlaluan. Jadi Peter berkata kepada pihak lain, saya mendapat kesan tentang toko Anda. Saat saya di The Antique West Hop, toko ini sudah lama buka. Kontrak yang Anda tanda tangani dengan pemiliknya tidak boleh 200,000 yuan setahun, bukan? Pihak lain menjawab, saya telah menjalankan toko ini selama hampir 10 tahun. Saat pertama kali mengambil alih, saya membayar biaya transfer sebesar 300,000 kepada penyewa sebelumnya. Dan sewanya 250,000 setahun. Belakangan, bisnisnya menjadi sulit. Sewa telah dikurangi hingga 180,000. Tetapi tuan tanah sekarang menyesalinya dan berencana menaikkan harga sewa menjadi 200,000. Saya sebenarnya tidak ingin melakukannya lagi, jadi saya tidak ingin memperbarui kontrak saya dengannya. Biaya transfer 300,000 saat itu sekarang didiskon 50%. Selama 150,000 yuan diperoleh dengan sewa 3 bulan, harganya sudah sangat rendah. Petrus mengangguk. Meskipun kata-kata pihak lain itu akurat. Dia tidak mempertanyakan keaslian perkataan pihak lain. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah, inilah nilai toko ini saat ini. Biaya transfer asli hanya mewakili harga pasar asli. Dan harga saat ini tidak ada hubungannya dengan biaya transfer aslinya. Itu hanya terkait dengan nilai pasar saat ini. Logikanya sama dengan saham. Dilihat dari situasi bisnis saat ini di Jalan Antik. Tidak mungkin toko sekecil itu menerima biaya transfer sepeser pun. Alasannya juga sangat sederhana. Ketika bisnis tidak berjalan dengan baik, banyak toko yang merugi. Sebagian besar bisnis hanya dapat bertahan sambil mencoba menyewakan karena sewa dan sewa mereka belum habis masa berlakunya. Bab 6138.
Di saat yang sama, dia juga bersiap. Jika tidak ada yang mengambil alih, dia harus menunggu hingga saat terakhir. Tapi begitu masa sewanya berakhir, dengan situasi operasi saat ini yang merugi, mereka pasti tidak akan bisa menandatangani sewa 1 tahun dengan pemiliknya. Jadi mereka harus berkemas dan pergi pada waktu itu. Menyerahkan toko kembali kepada pemilik dengan imbalan berada di tangan pemilik. Jika mereka meminta biaya transfer sekarang, mereka pada dasarnya memiliki mentalitas bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Setelah masa sewa mencapai bulan terakhir, mereka secara alami akan melepaskan fantasi biaya transfer yang tidak realistis. Ketika Peter melihat tidak banyak barang di toko lain, dia tahu bosnya pasti sudah memasuki tahap dumping barang. Dia akan menjual apapun yang dia bisa, tidak peduli berapa kali pun. Tapi sangat mustahil baginya mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang. Faktanya, Peter tidak kekurangan uang. Biaya transfer lebih dari 100,000 yuan adalah setetes air baginya. Namun, dia juga tahu betul bahwa di area seperti jalan antik di mana pertokoan terkonsentrasi, tidak ada rahasia satu sama lain, seperti bisnis mana yang bagus, tahun berapa dimulainya, bosnya dari mana. Dan apakah ada sesuatu yang mencurigakan dalam bisnis tersebut? Hampir semua orang bisa mengetahuinya. Jika dia membeli toko ini hari ini dan kontraknya belum ditandatangani, seluruh jalan antik mungkin akan mengetahuinya. Jika dia tahu bahwa dia telah dimanfaatkan, dia pasti akan menjadi bahan pembicaraan dan bahan tertawaan di kalangan pedagang di seluruh jalan. Selain itu, ia berencana untuk membuka toko dan memulai dengan mengumpulkan barang antik dan membantu mengidentifikasi barang antik. Begitu seseorang mencapnya sebagai orang yang dimanfaatkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang dari semua lapisan masyarakat yang akan datang untuk menipu dia di masa depan. Meskipun dia memiliki profesionalisme yang cukup untuk memastikan agar tidak tertipu. Ketika semua orang berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak jujur, dia akan kelelahan hanya berurusan dengan orang-orang itu. Sedangkan untuk urusan menilai barang antik, dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Tidak ada yang akan membayar seseorang untuk menilai sesuatu. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di jalan antik, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan harga yang bagus. Jadi, dia berkata, "Ayo kita lakukan ini bos, untuk sisa 3 bulan sewa Anda. Saya akan membayar Anda uang sewa sebenarnya. Bukankah sewa Anda saat ini 180,000 per tahun? 1 bulan adalah 15,000. Sewa 3 bulan adalah 45,000 yuan. Sedangkan bagimu, kamu tidak perlu menghabiskannya di sini. Dengan sewa 3 bulan ini, Anda dapat menghasilkan uang, tetapi saya tidak dapat membayar biaya transfernya kepada Anda." Ketika pihak lain mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tertekan dan dia berkata, "Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Saya menghabiskan 300,000 yuan untuk biaya transfer pada waktu itu. Itu adalah uang sungguhan, tidak kurang 1 sen pun. Anda harus memberi saya sejumlah uang." Peter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, dana saya terbatas. Saya harus menimbun toko setelah saya memesannya. Saya benar-benar tidak punya cukup uang. Jika Anda membebankan biaya transfer, kalau begitu aku hanya bisa pergi dan melihat ke tempat lain." Pihak lain masih ingin merentangkan tangannya, jadi dia berkata, "Tidak ada yang bisa saya lakukan, lihat saja lagi." Peter tidak berkata apa-apa, berbalik, dan berjalan keluar. Pihak lain tidak menyangka dia akan berjalan begitu tegas. Bahkan dengan ekornya, dia tidak memberikan ruang untuknya, jadi dia merasa sedikit panik. Tokonya sudah setengah tahun dialihkan ke pihak lain. Selama periode ini, hampir tidak ada yang datang bertanya. Kadang-kadang, 1 atau 2 orang akan berbalik dan pergi begitu mereka mendengar tentang biaya transfer. Selain itu, beberapa orang tahu bahwa mereka sedang terburu-buru untuk pindah. Dan bahkan meninggalkan sisa barangnya. Sewa juga harus didiskon setengahnya. Dia telah bekerja keras selama 6 bulan dan hari ini, dia kehilangan uang sewa lagi sebesar 90,000 yuan. Namun dalam 6 bulan kerja yang melelahkan ini, laba bersihnya kurang dari 20,000 yuan. Dan karena barang-barang di tokonya semakin berkurang, hal itu membuat orang merasa bahwa toko tersebut akan menjadi kios kuning. Jadi tidak ada bisnis akhir-akhir ini.
Pelanggan yang sesekali datang untuk membeli barang juga dapat melihat bahwa mereka sangat ingin membersihkan barang tersebut. Kalau soal barang, harganya tidak dipotong setengahnya, tapi langsung didiskon atau malah diturunkan. Jika konsumsi terus berlanjut, kemungkinan 3 bulan ke depan akan lebih sulit lagi. Daripada begini, lebih baik segera hilangkan dan cari rekan untuk menukar sisa barang dengan harga murah. Agar dia bisa lega secepatnya. Jadi, dia menghentikan Peter dan berkata, "Saudaraku, jangan terburu-buru pergi. Mari kita bicara lagi. Jika menurut Anda biaya transfer 150,000 yuan terlalu mahal. Kalau begitu aku akan memberimu angka lain. Apa pendapat Anda tentang 100,000 yuan?" Peter berbalik dan berkata dengan serius, "Saya tidak akan membayar sepeser pun untuk biaya transfer." Pria itu menjadi cemas dan berseru, "Anda bisa memberi saya 10 atau 20 ribu yuan untuk teh. Toko saya sangat bagus. Anda pasti bisa menghasilkan uang dengan mengambilnya." Peter berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, jika kamu bisa mengosongkan toko untukku hari ini. Saya akan memberi Anda 5.000 yuan sebagai upah kerja keras, dan saya akan membayar Anda uang sewa untuk 3 bulan sisanya. Anda punya 50,000 yuan, dan bahkan 1 sen lagi saya tinggalkan. Jika menurut Anda tidak apa-apa, hubungi pemiliknya sekarang untuk menandatangani kontrak. Selain itu, cepat kemasi barang-barangmu dan cari truk untuk membawanya pergi. Jika menurutmu tidak apa-apa, maka aku akan langsung pergi." Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, "Sejujurnya, jika saya melihat-lihat lagi, saya pasti akan menemukan toko yang lebih cocok daripada toko Anda. Tapi kamu berbeda. Kamu duduk di sini dan menunggu dengan bodohnya, tetapi kamu tidak bisa menunggu sampai aku begitu tulus. Jika Anda masih bertekad dan tidak mau memotong daging Anda, maka Anda harus bersiap untuk mendapatkan hasil akhirnya." Kata-kata Peter tiba-tiba menyentuh titik sakit pihak lain, dan dia mengutuk dan berkata, "Stok minyak yang saya beli lebih dari 10 tahun lalu masih tertahan hingga saat ini. Ketika tiba waktunya untuk memotong daging, saya enggan melakukannya. Saya bisa saja menyimpan beberapa catatan, tapi pada akhirnya, saya malah kehilangan celana saya." Mengatakan itu dia mengertakkan gigi dan berkata, "Lupakan saja, seperti yang kamu katakan, aku akan memberikan 50.000 yuan untukmu hari ini." Peter mengangguk, "Kemudian Anda menghubungi pemiliknya dan menandatangani kontrak bersama." Sebelum pemiliknya datang, berita bahwa Peter telah mengambil alih toko sudah menyebar seperti api di jalan antik. Chen dari The Antique Shop tidak menyangka Peter akan secepat itu. Jadi dia menjadi sedikit cemas, jadi dia segera menelepon Ervin. Begitu telepon masuk, dia berkata dengan tidak sabar, "Saudara Ervin, gerakan lelaki tua Liang Yun itu terlalu cepat. Pagi ini, dia memutuskan untuk pergi ke toko. Apakah Anda punya berita tentang hal-hal yang saya minta Anda temukan?" Ervin juga tidak menyangka Peter bisa begitu efisien, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, saya sedang mencari seseorang untuk bertanya. Level Liang Yun lebih tinggi dari levelmu, dan dia mungkin tidak berada di bawahku. Sulit menemukan sesuatu yang bisa membuatnya takut." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Toko mana yang dia dapatkan?" Chen berseru, "Harta karun lama, dikatakan bahwa dia tidak membayar 1 sen pun untuk biaya transfer." "Oh," Ervin berkata dengan heran. "Bos harta karun lama sangat bau dan tangguh sehingga dia bahkan tidak menyita sepeser pun biaya transfer. Baru saja mentransfer tokonya ke Peter?" Chen berkata, "Benar, konon pemilik harta karun lama diberi 5.000 yuan untuk biaya pindahan dan menyuruhnya berkemas dan keluar hari ini. Bukankah ini menghina? Tapi tetap saja, dia benar-benar menyetujuinya. Orang bernama Yao ini punya sesuatu." Ervin menghela nafas dan berkata, "Ayo, aku akan pergi ke jalan antik di sore hari dan menemuinya sebentar dulu. Mari kita doakan semoga dia beruntung kali ini."